Jika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selagi tidak ada niat dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan murtad, atau dia tidak melakukan sesuatu apapun yang membuat dia murtad, maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah saudara seiman semuslim kita. Haram darahnya, haram menjatuhkan kehormatannya, kita harus muliakan dia, tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh menggibahnya, tidak boleh memfitnahnya, tidak boleh mengumpat, tidak boleh mencela, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini adalah perkara yang sangat-sangat mahal. Perkara yang sangat-sangat mahal. Karena kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti maknanya dia sudah pegang kunci surga. Dia sudah pegang kunci surga. Dan dia tidak akan kekal di dalam neraka jika dia dimasukkan dulu ke neraka untuk mampir karena dosa-dosanya. Orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maknanya pasti dan pasti dia akan masuk surga. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, mudahkan kita untuk datang ke masjidnya Allah, menunaikan 2 perkara yang sangat besar, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita syukur bisa sholat subuh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bisa sholat zuhur. Kalau kita nanti sholat zuhur, kita syukur lagi kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan kita untuk bisa sholat asar. Kita syukur bisa sholat asar, Allah mudahkan kita untuk bisa sholat maghrib. Begitu seterusnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la azidannakum. Nah, di sini ada lam taukid dan nun taukid musyaddada atau nun taukid takilah. Maknanya pasti Allah akan tambah. Dan siapa yang syukur kufur atas nikmatnya Allah, maka sungguh azabnya Allah sangat besar. Maknanya jika kita syukur bisa ngerjain perintah Allah, nanti Allah akan mudahkan kita untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah didudukkan dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Yang mana dalam suatu hadis itu dikatakan, jika seseorang itu duduk dalam majelis kebaikan, ketika akhir dari majelis, itu para malaikat berseru dari langit, angkumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Berdirilah kalian, maka dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita yang di sini semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas hadis yang kedua, al-haditsus tsani dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان
Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alat ri'a asy-syati yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang kedua yang diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu juga beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, maka datang kepada kami ini satu orang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, maka tidak dilihat dari orang ini bekas-bekas safar, bekas-bekas orang yang berpergian jauh. Bajunya berwarna putih, yang sangat-sangat putih, rambutnya hitam, dan sama sekali tidak ada bekas-bekas safar pada diri dia ini, seorang laki-laki ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kami salah satu pun tidak mengenal orang ini. Jadi sahabat yang berada di situ tuh sama sekali tidak mengetahui orang ini, tidak kenal sama dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menyandarkan ujung kedua lututnya ini ke ujung kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sandarkan lututnya Nabi dengan lututnya dia ini disandarkan. Jadi bukan seperti duduk silang, tapi seperti duduk tahiyatul awal, duduk iftiras. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Nah, ini ada ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia meletakkan tangannya di pahanya Nabi. Pendapat yang kedua, dia meletakkan kedua tangannya ini di pahanya sendiri. Maka Ibnu Hajar mengatakan yang lebih tepat, yang lebih bagus itu ya pendapat yang kedua, yaitu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Maka ini mengajarkan kepada kita ciri-ciri orang yang sedang mencari ilmu, orang yang belajar kepada gurunya, yaitu dengan memakai pakaian yang bagus, dengan memakai pakaian yang rapi, kemudian dia duduk dengan takzim di depan gurunya. Ini mengajarkan kepada para penuntut ilmu, mengajarkan adab di depan gurunya. Karena dikatakan itu man laisa lahu adab fahuwa kadzdzubab. Barang siapa yang tidak punya adab, itu dia seperti lalat. Lalat itu di tempat yang bersih dia ada, di tempat yang kotor dia ada, di tempat yang jorok juga dia ada, di tempat sampah pun dia ada. Jadi tidak punya adab, di mana-mana pun ada. Ya, barang siapa yang tidak punya adab, dia seperti lalat. Ini mengajarkan kepada para penuntut ilmu di depan gurunya dengan sangat takzim, dengan sangat memuliakan. Ini juga mengajarkan kepada para penuntut ilmu bagaimana kalau di depan guru, belajar dengan guru ini pengen dekat dengan guru. Karena bisa langsung melihat wajah gurunya, bisa langsung mendengar perkataan gurunya. Karena kalau sudah miskomunikasi, kalau sudah diskomunikasi ini sudah repot. Kalau udah jauh dari guru, tiba-tiba dia mendengarnya A, tetapi sebenarnya gurunya bilang B. Nah, gitu. Kalau orang jauh dari gurunya itu seperti menjelaskan secara lantang, tetapi dengan wajah yang senyum gitu loh. Pas pulang dari pengajian, apa yang kamu dapat dari pengajian? Gurunya marah-marah tok, teriak-teriak terus. Padahal dia nggak lihat kalau gurunya ini dengan senyum. Nah, begitu. Jadi orang-orang penuntut ilmu ini bagaimana ketika dia mencari ilmu, dia pengen dekat
pengen dekat dengan gurunya. Maka ini dicontohkan seorang laki-laki ini yang dia dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya tentang pokok-pokok agama. Jadi seperti itu. Waqala, kemudian laki-laki itu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepada aku mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Engkau mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji jika engkau mampu. Dan pergi haji bagi orang-orang yang mampu. Maka ditanya tentang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab rukun Islam yang 5 itu, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika begitu orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, jika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selagi tidak ada niat dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan murtad, atau dia tidak melakukan sesuatu apapun yang membuat dia murtad, maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah saudara seiman semuslim kita. Haram darahnya, haram menjatuhkan kehormatannya, kita harus muliakan dia, tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh menggibahnya, tidak boleh memfitnahnya, tidak boleh mengumpat, tidak boleh mencela, dan lain sebagainya. Karena dia saudara-saudara muslim kita. Begitu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menggunjing itu apa? Menggunjing itu menjelek-jelekan saudara muslim kita. Yang mana kalau yang kita gunjing ini, kalau dia dengar, dia tidak suka dengan perkataan kita. Menggibah, membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Saya nggak gibah, saya nggak bicara keburukan, yang memang terjadi sama dia begitu, memang dia orangnya begitu. Ya itu sudah namanya gibah. Membicarakan keburukan saudara muslim. Kalau tidak seperti itu, engkau bicarakan tidak semestinya yang terjadi, maka itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Tidak seperti kejadian tapi engkau menceritakannya. Tapi jika seperti kejadiannya terus engkau ceritakan, membeberkannya kepada orang lain, itu namanya gibah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya ini menekankan bagaimana setiap orang Islam harus menutupi aib saudara muslimnya. Man satara ala muslim satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup saudara muslimnya, menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hambanya ini dia menolong saudaranya. Maka ini sangat penting. Jangan sampai kita menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim. Ini perkara yang sangat bahaya. Kemudian orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini adalah perkara yang sangat-sangat mahal. Perkara yang sangat-sangat mahal. Karena kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti maknanya dia sudah pegang kunci surga. Dia sudah pegang kunci surga. Dan dia tidak akan kekal di dalam neraka jika dia dimasukkan dulu ke neraka untuk mampir karena dosa-dosanya. Orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maknanya pasti dan pasti dia akan masuk surga. Pasti dan pasti dia akan masuk surga. Karena dia sudah megang kunci surga ini. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Apalagi kalau dia sudah pegang kunci surga, dia melaksanakan sholat, dia membayar zakat, dia puasa pada bulan Ramadan, dia sudah pergi haji, Masya Allah, setiap tahun dia pergi haji, maka sudah selesai, langsung surga. Pak Ustadz, dia punya dosa-dosa banyak nih,
Ya minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya banyak sekali, Ustaz. Dia sudah membunuh orang sampai 100 kali. Dia sudah berzina sampai 100 kali. Dia sering mencuri, dia buat keburukan ini, keburukan ini, keburukan ini. Tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan ini Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang, yang mana di arsy itu tertulis inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada kemarahanku. Kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya Allah. Jadi selagi orang itu tidak menyekutukan Allah, dosa apapun yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa yang dia kerjakan di dunia ini selain syirik itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menganggap, sudah saya ini memang penghuni neraka, sudah saya ini. Seluruh dosa sudah saya kerjain. Jangan takut dan jangan lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Zat yang Maha Pengampun. Bahkan dalam suatu syair itu dikatakan, "Lau anna fir'auna lama tagha wa qala Allah wafqa wa zura anabu ila Allah mustaghfira lamma wajadallah illa ghafura." Seandainya Fir'aun ini yang telah diklaim di dalam Al-Qur'an innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas, sampai-sampai dia mengaku dirinya itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang tertinggi. Sampai segitu Firaun tuh. Wa qala Allah wafqa wa zura, bahkan dia mengatakan Allah itu berbohong, Allah itu pendusta. Anabu ilallahi mustaghfira lamma wajadallah illa ghafura. Tetapi jika Firaun itu dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka sungguh dia akan mendapati Allah Zat yang Maha Pengampun. Orang setingkat Firaun itu kalau dia istighfar minta ampun sama Allah, maka dia pasti akan mendapatkan Allah Zat yang Maha Pengampun. Ketika Firaun itu hendak ditelan dengan air laut itu, ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan, itu dia sudah meyakini kebenarannya Nabi Musa dan dia sudah meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang karena dia tidak mendapatkan jatah hidayah dan memang dia orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang taubatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta bala tentaranya di dalam laut. Ini Firaun. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mempunyai dua kalimat syahadat ini perkara yang sangat-sangat mahal. Bahkan ada ulama yang mengatakan jika matahari yang siang hari itu sangat terik, sinarnya sangat silau, itu kalau bulan yang menghidupi malam itu terang karena bulan itu, ketika dihadapkan ke matahari langsung bulan sama sekali tidak ada harganya, langsung redup. Matahari yang sangat silau itu jika dibandingkan jika orang yang punya la ilaha illallah, hatinya ini dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati yang ada la ilaha illallah dibandingkan dengan matahari yang sangat bersinar, maka matahari itu kalah sinarnya dibandingkan orang yang punya hati adalah la ilaha illallah. Walaupun orang itu pendosa, tapi dalam hatinya ada la ilaha illallah, ini sinarnya lebih dahsyat, lebih hebat dibanding sinarnya matahari. Dibanding sinarnya matahari. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak boleh meremehkan, menggunjing orang-orang Islam, karena di dalam hatinya ada dua kalimat syahadat. Jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita menggunjing, menjatuhkan, memfitnah, menggibah, tidak boleh. Kita harus muliakan dia. Mengapa? Karena di hatinya ada dua kalimat syahadat. Walaupun dia melakukan keburukan yang depan mata kita lihat, tapi kita tidak boleh menjatuhkan dia, tidak boleh menghancurkan dia. Kita harus muliakan dia karena di dalam hatinya ada dua kalimat syahadat. Terus bagaimana caranya kita untuk memperbaiki dia? Kita nasihati dia, kita mendoakan dia, kita mengajak dia dalam kebaikan. Itu yang penting. Kita harus muliakan dia.
Bahkan suatu ketika Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, berdiri di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, "Ma asyrafaki wa ma a'zamaki, walakinnal mu'mina afdalu wa a'zamu indallahi minki." Jadi orang yang beriman, orang yang ada la ilaha illallah dalam hatinya, dia lebih mulia, lebih agung daripada Ka'bah. Lebih mulia, lebih agung daripada Ka'bah. Sayyidina Abdullah ibnu Umar berdiri depan Ka'bah. Maha mulianya engkau wahai Ka'bah, maha agungnya engkau wahai Ka'bah. Akan tetapi orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang punya la ilaha illallah dalam hatinya, dia lebih mulia dan lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Mengapa demikian? Mengapa orang beriman, orang yang punya la ilaha illallah lebih mulia daripada Ka'bah itu mengapa? Karena Ka'bah berkali-kali hancur, tetapi dunia belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang punya hati la ilaha illallah sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah hancur semuanya, maka seketika itu dunia langsung dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulianya Ka'bah yang sekarang ini karena adanya orang-orang yang mempunyai hati la ilaha illallah di dalamnya. Adanya Ka'bah yang sekarang ini karena adanya orang-orang Islam. Adanya orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai la ilaha illallah, mempunyai dua kalimat syahadat. Maka orang Islam ini udah lebih mulia daripada Ka'bah. Maka jangan sampai kita menghancurkan orang Islam sendiri. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat ini wajib bagi setiap orang yang Islam. Salat ini adalah perkara yang sangat wajib. Ada pengumuman, seluruh warga Perumnas 4 tidak diwajibkan untuk lari pagi. Tidak diwajibkan untuk lari pagi. Kemudian pengumuman besok, bagi seluruh tentara diwajibkan untuk lari pagi. Maka ketika dia tidak menjadi tentara, maka dia tidak diwajibkan lari pagi. Tetapi jika dia sudah masuk dalam tentara, maka diwajibkan setiap pagi lari pagi. Maka kita sebagai orang-orang Islam, kita sudah masuk ke dalam Islam, maka kita diwajibkan untuk diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Maka sholat ini perkara yang sangat wajib. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan pertama yang akan dihisap pada diri seorang hamba adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalan-amalannya. Kalau buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalan-amalannya. Maka sholat ini yang menjadi patokan amal nih nanti yang di hari kiamat nanti. Nanti yang paling dihisap yang pertama oleh Allah. Perkara yang sangat penting ini sholat. Makanya sholat itu diumpamakan seperti kepala pada badan. Seperti kepala. Ada orang datang ke rumah kita, tidak punya tangan. Oh, ini masih manusia, ini kita layani dia. Ada orang datang ke rumah kita, tidak punya kaki, masih manusia, ini kita layani dia. Ketika hari ketiga orang datang kepada kita, tidak punya kepala. Oh, ini bukan manusia ini pasti hantu ini, hantu. Tidak punya kepala. Orang lihat orang jalan tidak pakai kepala, udah lari, udah itu. Begitu juga orang yang Islam tapi tidak mengerjakan sholat, seperti dia berjalan tanpa kepala. Seperti mayat yang sedang berjalan. Maka perkara sholat ini perkara yang sangat-sangat penting, yang harus kita kerjakan bagi umat Islam, bagi diri kita sendiri. Yaitu sholat 5 waktu. Perkara-perkara yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Terkadang orang itu lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Terkadang yang sunnah seperti tarawih, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, seperti sholat-sholat yang memang terlihat banyak orang, datang semuanya orang. Tapi ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang sebenarnya memang wajib bagi dia, tidak pernah datang, tidak pernah terlihat. Tapi jika sholat-sholat sunnah, datang terus. Nah, inilah apa namanya umat akhir zaman yang sekarang, kemerosotan iman.
sehingga lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Membayar zakat di akhir bulan Ramadan. Bagaimana semua yang memang ada tanggungan untuk bisa membayar zakat, yang nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz Damanhuri nanti ketika akhir-akhir dari bulan Ramadan. Zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang menyaksikan, yang mendatangi bulan Ramadan, maka falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi jika dia ketika bulan Ramadan itu dia keadaan sakit ataupun dia dalam keadaan safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia mengganti puasanya itu di lain dari bulan Ramadan. Dia mengkodoknya. Maka perkara-perkara yang wajib ini harus dikodok. Orang yang juga sering meninggalkan sholat ketika masa mudanya, banyak lalai dalam sholatnya, maka harus dia kodok itu sholatnya itu. Mungkin bagi bapak sekalian masih mudanya kadang tidak pernah sholat, kadang lupa, maka dihitung itu waktu umurnya itu, dari umur sekitar 20 sampai 23 tahun ini saya tidak pernah sholat ini kayaknya. Maka dia harus kodok sholatnya dalam 21, 22, 23, 3 tahun dia harus kodok sholatnya, harus dikodok sholatnya. Begitupun juga dengan puasa. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, kemudian pergi haji bagi yang mampu. Maka saya doakan bagi bapak-bapak sekalian dan bagi diri saya sendiri yang kita belum pernah pergi haji, bagaimana kita bisa berangkat haji semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang pada diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.